Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Bella Indah Saputri sebagai tutor sejarah di SPNF SKB Bengkulu Tengah. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai Islam Nusantara. Di sini ada bangsa pembawa Islam ke Nusantara. Ada beberapa teori dan tokoh-tokoh pendukungnya. Teorinya di sini ada 4. Teori anak benua India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Nanti akan kita kupas satu persatu. Kita mulai dari teori anak benua India. Bunyi teorinya seperti ini. Islam di Nusantara berasal dari Muslim India, Gujarat, Malabar, dan Bengal. Kemudian ada beberapa tokoh pendukung mengenai masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama itu ada J. Pijnapel. Ia berpendapat bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di wilayah Gujarat dan Malabar menyebarkan agama India. Kemudian orang-orang India yang membawa Islam ke Nusantara. Yang kedua, Snook. Ia berpendapat bahwa Islam telah kuat di beberapa kota pelabuhan di India. Para pedagang yang telah beragama Islam menjadi perantara perdagangan antara Nusantara dan Timur Tengah. Mereka datang ke Nusantara sebagai pedagang dan menyebarkan Islam di Nusantara. Yang ketiga, pendapat menurut Mokwete. Artefak berupa batu nisan yang ada di Pasai, kawasan utara Sumatera, khususnya bertanggal 18 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1928 Masehi, batu nisan yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim. Kedua jenis batu nisan memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang ada di Gujarat, India. Kemudian pendapat Fatimi. Menurutnya, artefak berupa batu nisan yang ada di Pasai, kawasan Sumatera khususnya bertanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 27 September 1428 Masehi. Batu nisan yang ditemukan di makam Maulana Malik Ibrahim. Kedua jenis batu nisan tersebut berasal dari Bengal. Kemudian Marison. Menurutnya, Islam berasal dari Coromandel dan Malabar karena persamaan mazhab dengan Islam di Nusantara sebelum tahun 698 Hijriah. Atau kemudian teori yang kedua yaitu teori Arab yang berbunyi Islam yang ada di Nusantara langsung dari Muslim Arab. Berikut pendapat para tokoh. Yang pertama, T.W. Arnold. Pada abad 7 sampai ke 8 Masehi, para pedagang Arab yang terdapat di Coromandel atau Malabar telah mendominasi perdagangan di wilayah tersebut dan menjadi sentral perdagangan Arab dengan Nusantara. Pada masa itulah mereka menyebarkan Islam ke Nusantara. Kemudian tokoh yang kedua, Ceraut. Menurutnya, Islam di Nusantara memiliki persamaan mazhab dengan di Mekah, yaitu Syafi'i. Pendapat yang ketiga yaitu Buya Hamka. Ia berpendapat bahwa gelar Raja Samudra Pasai sama dengan gelar Raja di Arab, yaitu Al-Malik, sedangkan di India menggunakan gelar Khan. Yang ketiga ada teori Persia. Bunyi teorinya yaitu Islam di Nusantara berasal dari orang Muslim Persia. Di sini juga ada beberapa pendapat tokoh yang mengenai masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama menurut Husain Jadaningrat. Menurutnya, tradisi peringatan 10 Muharram di Nusantara berasal dari Persia. Ajaran Al-Hajj atau tokoh sufi memiliki kesamaan dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Yang kedua menurut Mu'eas, kata Pasai berasal dari kata Persia.
Ketika Ibnu Batutah datang ke Aceh, terdapat dua ulama yang berasal dari Persia, yaitu Tajuddin Al-Syarani dan Syed Syarif Al-Asbani. Kemudian yang terakhir ada teori Cina yang berbunyi Islam di Nusantara khususnya di Jawa berasal dari Muslim Cina. Ini ada pendapat tokohnya cuma satu ya, yaitu Sumanto Al-Qurtubi. Menurut beliau, pada abad ke-9 banyak orang Muslim Cina di Kanton yang mengungsi ke Jawa karena ada penumpasan penduduk Muslim Cina oleh Huan Chou. Terdapat unsur-unsur arsitektur Cina di bangunan masjid. Kesamaan mazhab yang ada di Nusantara dengan mazhab yang dianut oleh Muslim di Cina yaitu Syafi'i. Mungkin itulah sedikit penjelasan mengenai teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara. Di penghujung teori ini ada tugas seperti biasanya. Silahkan dikerjakan di kertas selembar. Silahkan dengarkan dulu materi-materinya baru bisa menjawab soal yang diberikan. Di sini ada 5 soal. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.